Saudara sekalian, kita pasti pernah mengalami jatuh dalam dosa atau dalam kesalahan, mungkin juga malahan kesalahan yang lebih serius begitu. Atau kita pernah mengalami bencana atau setidak-tidaknya semacam nasib sial begitu. Apa yang biasanya muncul dalam pikiran kita? Biasanya kita akan cenderung untuk mencari penyebab dari luar diri kita, menyalahkan pihak lain, orang lain, ataupun kita menyalahkan bahkan setan, ataupun lebih parah lagi kita menyalahkan Tuhan Allah sendiri. Seolah-olah bencana atau sial yang kita dapat itu adalah semacam kutuk atau asap dari Allah. Bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang maha baik. Dia tidak pernah berubah. Maka kalau ada orang yang mengalami kesulitan, maka kita diingatkan supaya janganlah kita malah jatuh ke dalam dosa yang kedua yang lebih serius, yakni menyalahkan Allah atau memusuhi Allah. Karena seringkali kita itu jatuh ke dalam hal-hal seperti itu karena kelemahan yang ada dalam diri kita, atau bisa jadi memang pengaruh dari orang atau dari pihak luar. Maka kalau kita lihat secara Kristiani, memang pertama-tama kelemahan-kelemahan macam ini justru di dalam diri kita manusia. Dan kelemahan manusiawi kita, entah karena nafsu, entah karena memang kita tidak mendidik diri, tidak melatih diri di dalam sikap hati kita, atau di dalam, ya kalau boleh kita katakan, kematangan rohani maupun kematangan manusiawi, maka kemudian kita tidak mustahil mudah sekali jatuh ke dalam kesalahan. Maka Rasul Yakobus mengajak kita untuk pertama-tama kita mewaspadai kelemahan-kelemahan manusiawi kita itu. Yang kedua, bisa saja memang kita jatuh karena pengaruh luar. Maka pengaruh luar itu bisa karena itu manusia, seperti yang kita dengarkan tadi, pengaruh ragi Farisi maupun Herodes atau Herodian, dan itu artinya dari luar, ataupun juga memang dari pengaruh yang jahat. Maka kita juga dalam doa Bapa kami, kita mohon supaya bagian ini juga akhirnya dibantu oleh kuasa Allah sendiri. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Tetapi sebenarnya apa yang ada di dalam diri kita, kelemahan-kelemahan manusiawi, baik dari diri kita maupun pengaruh luar, sebenarnya itu seperti benih atau bibit yang kalau kita biarkan sampai matang menurut Rasul Yakobus, maka kemudian itu akan berbuah, dan buah itu adalah dosa. Nanti buah dosa adalah maut. Dengan demikian, bisa saja memang iblis itu akan memanfaatkan kelemahan manusiawi kita untuk menjebak kita. Karena memang kita tahu bahwa iblis itu adalah pribadi atau tokoh yang memang amat licik. Dia tahu kelemahan kita dan tahu memanfaatkan kelemahan kita. Tetapi pada dasarnya kita menjadi lemah bukan karena iblis. Kita menjadi lemah karena kita tidak mendidik diri. Maka kita diajak untuk bersama-sama mengembangkan kepekaan ini. Maka Yesus kemudian juga mengajak para murid untuk senantiasa kita berfokus kepada karya-karya besar Allah. Supaya dengan demikian akhirnya kita lebih banyak membiarkan batin nurani kita itu dikuasai oleh karya-karya Allah, oleh belas kasih-Nya, oleh bimbingannya, dan bukan oleh sikap-sikap negatif mencurigai orang lain, atau karena kita kurang bijaksana membiarkan pengaruh negatif yang datang dari luar dan kemudian menyeret kita untuk akhirnya ikut di dalam arus yang negatif itu. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga kita memiliki hati yang senantiasa terbuka kepada bimbingan Roh, dan senantiasa juga kita tekun untuk melatih kepekaan
diri kita, hidup rohani kita, supaya dengan demikian kita sungguh-sungguh akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk tidak mudah jatuh ke dalam pengaruh, baik itu pengaruh orang-orang Farisi, adalah orang-orang yang memiliki ajaran kelihatannya benar, tetapi sebenarnya ekstrem berat sebelah, ataupun juga seperti ragi Herodes, yakni orang-orang yang memiliki nafsu kebutuhan duniawi yang begitu kuat, sehingga akhirnya kita pun juga jatuh ke dalam iming-iming itu. Semoga bacaan hari ini akan membantu kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat, dan semakin Kristiani. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.